Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Teh Channel Tuti Suryati, yaitu channel yang merupakan edukasi pembelajaran yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama tentang ilmu agama ya, atau pendidikan agama Islam. Teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat, berkah dan bahagia ya teman-teman. Kali ini saya membuat konten ini di bulan puasa yang di penghujung akhir bulan Ramadan ya, yang sebentar lagi Ramadan kita ini akan meninggalkan kita ya teman-teman. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, kali ini saya akan memaparkan melanjutkan ke materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang waris ya. Yang sebelumnya sudah dipaparkan, yaitu tentang pengertian, kemudian tujuan dan sebagainya ya, dan banyak lagi. Silakan tonton video sebelumnya ya tentang pengertian waris dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan membahas tentang sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan ya teman-teman. Yuk kita tonton video selanjutnya ya, semoga bermanfaat untuk kita semua, amin 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 ya robbal alamin. Oke teman-teman, kita lanjut ya ke materi berikutnya, masih di bab waris, yaitu sebab-sebab seseorang mendapatkan warisan. Nah, di dalam kajian fikih Islam, hal yang menyebutkan seseorang mendapat warisan itu ada 4 ya. Yang pertama, sebab nasab. Apa itu nasab? Nasab itu adalah hubungan keluarga. Nasab yang dimaksud di sini adalah nasab hakiki, artinya hubungan darah atau hubungan kerabat, baik dari garis atas atau leluhur si mayit, garis keturunan, furu maupun hubungan kekerabatan garis menyimpang atau hawasi, baik laki-laki maupun perempuan. Contoh, seorang anak akan memperoleh harta warisan dari bapaknya dan sebaliknya ya, atau seseorang akan memperoleh harta warisan dari saudaranya dan lain-lain. Nah, sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat An-Nisa ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun walinisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kasra nasibam makrudo, yang artinya bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Quran surat An-Nisa ayat 7. Yang kedua yaitu sebab pernikahan yang sah. Yang dimaksud dengan pernikahan yang sah adalah berkumpulnya suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah. Nah, sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat An-Nisa ayat 12 ya. Oke, kalian bisa lihat ya teman-teman, juga bisa lihat di dalam Quran terjemah, silakan, karena untuk mempersingkat waktu ya, jadi saya diringkas atau di resume ya. Oke, yang ketiga ya, sebab wala. Sebab wala atau sebab jalan memerdekakan budak. Nah, seseorang yang memerdekakan hamba sahaya berhak mendapatkan warisan dari hamba sahaya tersebut. Berikutnya itu sebab kesamaan agama.
Ketika seorang muslim meninggal sedangkan ia tidak memiliki ahli waris, baik ahli waris karena sebab nasab atau hubungan darah keluarga, kemudian nikah atau wala memerdekakan budak, maka harta warisannya dipasrahkan kepada Baitul Mal untuk kemaslahatan umat, ya. Berikutnya yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Langsung aja ya, di sini yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan, yang pertama adalah pembunuh, ya. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarga, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian yang kedua, budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, tuannya tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Yang berikutnya itu yang ketiga adalah orang murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Nah, orang murtad tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam, yang dijelaskan oleh hadis muttafaq alaih. Kemudian yang keempat adalah perbedaan agama. Orang Islam tidak dapat warisan, tidak mendapatkan atau tidak boleh mewarisi harta warisan orang non-muslim atau kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Begitu ya teman-teman. Berikutnya yaitu yang D, ahli waris yang tidak bisa digugurkan haknya. Nah, sebagaimana maklum adanya dalam pembagian harta warisan, terkadang ada ahli waris yang terhalang mendapatkan harta warisan karena sebab tertentu, dan sebagian lain ada juga yang tidak mendapatkan harta warisan karena terhalang oleh ahli waris yang lainnya. Nah, berikut ada beberapa ahli waris yang haknya untuk mendapatkan warisan tidak terhalangi walaupun semua ahli waris ada, ya. Jadi itu yang wajib atau yang harus ada, yang harus mendapatkan warisan. Yang pertama adalah anak laki-laki, kedua anak perempuan, ketiga bapak, keempat ibu, kelima suami, dan keenam adalah istri. Berikutnya yaitu hal-hal yang menyebabkan seseorang tidak mendapatkan harta warisan. Langsung aja ya, di sini yang tidak berhak untuk mendapatkan warisan, yang pertama adalah pembunuh, ya. Orang yang membunuh salah satu anggota keluarga, maka ia tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan. Kemudian yang kedua, budak. Seseorang yang berstatus sebagai budak tidak berhak untuk mendapatkan harta warisan dari orang tuanya. Demikian juga sebaliknya, tuannya tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari budaknya karena ia memang orang yang tidak mempunyai hak milik sama sekali. Yang berikutnya itu yang ketiga adalah orang murtad. Murtad artinya keluar dari agama Islam. Nah, orang murtad tidak berhak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya yang beragama Islam, yang dijelaskan oleh hadis muttafaq alaih. Kemudian yang keempat adalah perbedaan agama. Orang Islam tidak dapat warisan, tidak mendapatkan atau tidak boleh mewarisi harta warisan orang non-muslim atau kafir meskipun masih kerabat keluarganya. Begitu ya teman-teman. Berikutnya, oke teman-teman, untuk pembahasan kali ini cukup segini dulu ya. Nanti akan ada tentang permasalahan pembagian warisan dan sebagainya. Yuk tonton terus video ini, karena video ini menurut saya sangat penting ya, karena semua akan mengalami hal seperti ini, baik kita akan yang meninggal atau kita akan
atau kita akan ditinggalkan oleh orang yang tersayang, dan akan berurusan semua orang dengan warisan. Nah, sedikit atau banyak pasti akan ada harta yang ditinggalkan ya. Jadi sangat bermanfaat sekali menurut saya tentang pendidikan agama Islam itu tentang warisan ya, dan semoga kita selalu melaksanakan peraturan-peraturan Islam yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dan menaatinya ya teman-teman, maupun murid-murid ibu juga yang SMA ya atau yang aliyah ya, kita perlu dan wajib untuk mengetahui ilmu ini ya, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kita ya, baik di masa depan maupun dalam jangka pendek ya. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, karena tanpa di subscribe mungkin channel ini tidak akan berkembang, dan supaya saya lebih semangat lagi untuk berbagi tentang ilmu-ilmu pengetahuan, dan saya juga masih belajar di sini ya. Jadi mohon maaf atas kekurangannya dalam pembahasannya. Cukup sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.